Ya, Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat Tribuners dimanapun Anda berada. Salam sehat dan juga salam bahagia untuk kita semua. Tentu senang sekali rasanya saya Fiorina Jeretno dapat kembali berjumpa di hadapan Tribuners dalam program kita siang hari ini, program Highlight Tribun Timur Cetak edisi Senin 11 Desember 2023. Dan tentunya dalam halaman Tribun Timur Cetak kali ini kita akan bahas beberapa halaman yang tentunya akan menjadi informasi yang bermanfaat bagi kita semua. Dimulai dari halaman pertama, Highlight Tribun Timur Cetak, kita sudah lihat terpampang nyata, boleh dibantu? Oke. Buruh sakit hati bunuh bos roti Maros. Dengan dua poin penting, ditangkap tim gabungan Resmob Polda Sulawesi Selatan dan Polres Maros, dan juga ada poin penting lainnya, pelaku pekerja bangunan di belakang rumah korban. Polisi berhasil meringkus terduga pelaku pembunuhan ayah dan anak di Kabupaten Maros pada Minggu 10 Desember 2023. Pelaku berinisial A masih umur 20 tahun, sedangkan korbannya adalah Makmur 53 tahun dan Abdillah 27 tahun. Polisi hanya butuh waktu 4 hari untuk menangkap pelaku pembunuhan terhitung sejak Rabu 6 Desember 2023 saat peristiwa itu terjadi. Namun polisi enggan menyebut secara detail mengenai kronologi dan lokasi penangkapan pelaku. Kapolres Maros AKBP Awaludin Amin mengatakan motif pembunuhan. Oke, kita beralih ke halaman 7 karena ini akan berlanjut ke halaman 7. Baik. Motif pembunuhan ini adalah sakit hati. Yang dikatakan oleh AKBP Awaludin, motifnya sakit hati berujung pembunuhan sadis, tetapi tetap kita masih pendalaman terkait motif itu. Nah, berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun, A nekat menghabisi nyawa Makmur dan Abdillah lantaran sering diejek oleh korban. Kata-kata yang dilontarkan menurut pelaku membuatnya sakit hati. A merupakan pekerja buruh harian di belakang rumah korban di lingkungan Sanggalea, Kelurahan Taroada, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros. Jadi berdasarkan informasi yang telah dihimpun bahwa motif pembunuhan ini adalah sakit hati. Kemudian kita beralih ke headline berikutnya dari halaman 1. Oh ya, untuk informasi lebih lanjutnya, lebih lengkapnya dari halaman 1 dan juga halaman-halaman berikutnya yang akan Vio review, Tribuners dapat akses melalui website di makassar.tribunnews.com, kemudian memilih kategori atau kolom e-paper, atau juga bisa membaca secara fisik melalui koran Tribun Timur yang bisa Anda subscribe atau juga berlangganan di nomor hotline-nya di nomor 0411 811 5500, dan juga bisa melalui via SMS atau via WA di nomor 081 1413 5555. Baik, kita beralih ke headline di halaman 1. Selain buruh sakit hati tadi, ada Anies membaca, Prabowo minum jamu, Ganjar istirahat. Ini maksudnya menjelang debat Pilpres perdana. Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka mengaku dirinya telah melakukan persiapan simulasi debat Capres-Cawapres yang akan dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum pada mulai 12 Desember 2023. Dan statement yang disampaikan langsung oleh Gibran yaitu sudah melakukan persiapan, sudah simulasi juga, kata Gibran singkat kepada awak media di Jakarta Pusat pada Minggu 10 Desember 2023. Dan juga kemudian Wali Kota Surakarta itu menyebutkan bahwa simulasi bersama Capres Prabowo akan dilakukan. Nanti akan ada istilahnya statement yang disampaikan Gibran adalah akan ada persiapan simulasi bersama pasangannya yaitu Prabowo Subianto. Kemudian di samping kanan dari headline Anies membaca, Prabowo minum jamu, Ganjar istirahat, ada tampilan potret dokumentasi dari Anyorong Lopi yang merupakan 2 kapal pinisi telah
selesai dirangkai dan bersiap memasuki ritual Anyorong Lopi atau mendorong perahu di anjungan Pantai Losari, Makassar pada Minggu 10 Desember. Dan juga tradisi Anyorong Lopi akan dilaksanakan di hari Senin hari ini yang merupakan sebuah ritual mendorong perahu dengan tenaga manusia hingga bisa berlayar di laut. Jadi hari ini adalah momen atau tradisi Anyorong Lopi akan dilaksanakan di anjungan Pantai Losari. Kemudian kita beralih ke halaman di bagian bawah, masih di halaman 1. Baik, masih di halaman 1. Ya, masa kampanye, ujian netralitas aparat dan penyelenggara pemilu. Di sini dengan bunyi headline, hak Anda memilih tetapi jangan mobilisasi massa. Ini adalah podcast yang menghadirkan narasumber kita, yaitu ada dari anggota Bawaslu Sulawesi Selatan dan juga ada Ketua DPD Abdesi serta dosen psikologi politik UNM Basti Teteng. Dan ini kita berbicara panjang lebar terkait bagaimana sebenarnya ASN ataupun juga aparat keamanan yang lainnya juga bisa tetap netral di masa kampanye dan juga boleh memilih. Beberapa ASN boleh memilih, namun juga jangan sampai mobilisasi massa untuk mendukung para calon-calon atau juga capres atau juga calon legislatif yang dituju begitu. Jadi harus netral dan juga harus memberlakukan luber-jurdil. Selanjutnya ada headline PJ Gubernur akan minta minyak goreng ke Sulawesi Barat. PJ Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar Baharudin mengungkapkan akan bersurat ke Gubernur Sulawesi Barat untuk mengirimkan minyak goreng ke Sulawesi Selatan. Hal itu dilakukan untuk mengatasi kekurangan stok minyak goreng, khususnya minyak kita di Sulawesi Selatan. Rencana tersebut diungkapkan Bahtiar usai mengecek ketersediaan minyak goreng merek minyak kita di gudang PT Sinarmas, Makassar akhir pekan lalu. Jadi mungkin bagi masyarakat yang saat ini sedang merasakan juga harga minyak goreng, mungkin harga kemasannya sedang naik atau juga kurang ketersediaannya, ini sudah ada solusi yang dilakukan oleh PJ Gubernur akan meminta minyak goreng ke Sulawesi Barat. Baik, untuk halaman headline di highlight di halaman nomor 1 kita sudah selesai. Untuk lebih lengkapnya nanti Tribuners bisa akses di e-paper yang ada di makassar.tribunnews.com dan juga bisa langsung memiliki Tribun Timur Cetak. Selanjutnya kita beralih ke rubrik Makassar. Masih di edisi Senin 11 Desember 2023, tentunya dengan judul headline Pemerintahan Dani Pomanto buat sejarah Makassar. Ini ada 2 dokumentasi. Merupakan Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia Sulawesi Selatan menggelar senam bertajuk Sehat dan Bugar bersama di Car Free Day Jalan Jenderal Sudirman. Kemudian untuk informasi lebih lengkap terkait pemerintahan Dani Pomanto buat sejarah Makassar, ini dengan poin penting sertifikatkan lapangan Karebosi pasca 44 tahun tanpa alas hukum. Pemerintah Kota Makassar akhirnya menguasai penuh lapangan Karebosi, di mana selama 44 tahun lapangan Karebosi tak memiliki kejelasan. Sertifikat berupa hak pengelolaan atas tanah atau HPL ditandatangani langsung oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang ATR. Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto menyampaikan proses sertifikasi Karebosi tak gampang, butuh upaya maksimal untuk bisa mengantongi sertifikat tersebut. Dani pun mengapresiasi kinerja dari Dinas Pertanahan dan Badan Pertanahan Nasional setempat. Baginya ini menjadi salah satu legacy atau warisan untuk masyarakat Kota Makassar di masa kepemimpinannya. Ini ada statement yang langsung disampaikan oleh Dani Pomanto bahwa ini sejarah bagi kita dan saya ingin terima kasih atas nama masyarakat Kota Makassar karena Karebosi sekarang ini kita khawatir ada yang klaim nenek moyang punya, ini kan lebih aman. Ini jadi legacy saya juga dan legacy untuk semua. Kemudian di samping kanan dari poin penting sertifikatkan lapangan Karebosi ada Menteri ATR serahkan sertifikat. Kepala Dinas Pertahanan Kota Makassar
Silawati mengemukakan tanah tersebut tercatat sebagai aset negara. Dalam hal ini Pemkot Makassar pada tahun 1980 maksud saya. Namun aset dengan luas 107.500 meter persegi tersebut belum legalitas berupa sertifikat. Sertifikat HPL tersebut ditandatangani per 1 Desember 2023 atau sekitar 44 tahun lamanya setelah tercatat sebagai aset negara. Untuk penyerahannya nanti bertepatan dengan Hari Ibu di tanggal 22 Desember langsung diserahkan oleh Menteri ATR Hadi Cahyanto. Kemudian di halaman bawah, masih di halaman 6, ini ada dokumentasi atau juga surat dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju, di mana merupakan istilahnya beberapa aturan dan juga persyaratan anggota KPPS, dan juga bagaimana kelengkapan yang dibutuhkan serta daftar alamat dan nomor kontak panitia pemungutan suara KPU Kabupaten Mamuju pada pemilihan umum tahun 2024. Jadi untuk informasi yang ada di Tribun Timur Cetak bukan hanya yang berasal dari Sulawesi Selatan, namun juga kita menghimpun berita-berita yang memang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat, baik itu yang ada di Kota Makassar maupun di mana berada. Selanjutnya dari halaman 6 kita beralih ke halaman selanjutnya, yaitu rubrik mata lokal memilih. Dan tentunya ini berkaitan dengan pemilihan, karena di mana menuju pemilihan presiden dan pemilihan legislatif di 14 Februari 2024 itu terhitung tinggal 64 hari lagi. Dengan headline di halaman mata lokal memilih, judulnya TKD Prabowo Gibran siapkan posko kampanye, TPD Ganjar Mahfud sebar baliho. Jadi ada perbedaan yang akan dilakukan dari TKD Prabowo Gibran dan juga TPD Ganjar Mahfud. Tim kampanye daerah Sulawesi Selatan pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka bersiap meresmikan posko kampanye di suatu lokasi strategis. Posko tim kampanye Capres-Cawapres nomor urut 2 bakal dipusatkan di Gedung Barani Showcar, Jalan Andi Pangeran Petarani, Tidung, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar. Posko ini diketahui perusahaan dealer mobil mewah milik Andi Idris Manggabarani. Mantan Ketua Gerindra Sulsel ini merupakan adik kandung ex-Wakapolri Komjen Purnawirawan Yusuf Manggabarani. Posko ini nantinya akan menjadi pusat koordinasi untuk para tim pemenangan maupun pertemuan antara tokoh-tokoh. Kemudian, adapun TKD Prabowo Gibran, Sulsel percaya membawa capres-cawapresnya untuk menang satu putaran di pemilihan presiden di tahun 2024. Sedangkan untuk TPD Ganjar Mahfud, ada statement yang disampaikan bahwa ini berarti kami sudah siap bekerja mencari suara dan memenangkan Pak Ganjar Mahfud, kata Sekretaris TPD Ganjar Mahfud Sulawesi Selatan Fadli Ananda. Selain itu, tim juga sementara bekerja dari akar rumput. Beberapa metode kami lakukan bahkan sampai ke mikro dan nano, targeting berbentuk canvassing pemilihan ke TPS. Jadi ada dua statement yang disampaikan baik dari TKD Prabowo Gibran Sulsel maupun juga Sekretaris TPD Ganjar Mahfud Sulsel. Ada dua statement yang langsung disampaikan bahwa poskonya ada di jalan yang tadi saya sampaikan, di Jalan Andi Pangeran Petarani, tepatnya di Gedung Barani Showcar, dan juga ini persiapan yang dengan gagah beraninya disampaikan bahwa sudah siap bekerja mencari suara dan memenangkan Pak Ganjar Mahfud. Selain itu di samping kiri, relawan Amin pakai APK Karung. Keterbatasan biaya kampanye membuat relawan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Amin, tak putus asa dalam mengampanyekan pasangan presiden nomor urut 1 ini. Terlihat spanduk sederhana dari Karung dipasang relawan Amin di beberapa ruas jalan di Kota Makassar, seperti halnya di Jalan Hertasning Baru, Kota Makassar, tepat samping DPRD Kota Makassar. Dan tertulis dalam spanduk tersebut dari Gerakan Rakyat yang mengampanyekan pasangan nomor urut 1 dengan program visi misi dari Amin. Adapun tulisan pemilih cerdas coblos nomor 1 ditambah gambar berbentuk hati yang di tengahnya nomor urut 1. Dan selanjutnya kita lihat di halaman bawah ini ada dokumentasi dari pemerintah Kota Makassar bahwa tepat hari ini 11 Desember 2023
memperingati hari korban 40.000 jiwa. Baik. Setelah dari halaman 8, kemudian kita beralih ke rubrik Sulsel Memilih. Kalau tadi mata lokal memilih, selanjutnya kita beralih ke rubrik Sulsel Memilih. Di halaman 11, untuk informasi lebih lengkapnya dari yang Vio bacakan mungkin hanya secuil informasi, tapi Tribuners tetap bisa mengakses baca berita selengkapnya dan juga tentunya terupdate yang ada di portal makassar.tribunnews.com, atau juga bisa langsung memiliki Tribun Timur Cetak seperti ini dan juga bisa berlangganan melalui telepon yang Vio sampaikan di nomor 0411-811-5500 dan juga bisa melalui SMS atau via WA di nomor 081-1413-5555 atau biasanya disebut dengan Jenderal 5. Selanjutnya di halaman 11 Sulsel Memilih. Baik. Dengan headline berebut suara Selayar tanpa tuan. Dengan poin penting, Bupati Selayar Basli Ali batal macaleg. Dan diperlihatkan beberapa tokoh-tokoh yang merupakan petahana dan juga ada yang merupakan penantang dari Selayar untuk kursi-kursi di DPR RI ini. Ada dari Haruna maksud saya, Hasikin Sultan, Ridwan Andi Witri, Hamka Kadi, Amir Uskara, Ashabul Kahfi, Alia Mustika Ilham. Ini diperlihatkan untuk angka-angka untuk saat ini mungkin sekitar begitulah ya. Oke. Almarhum Rapsel Ali adalah penguasa Kabupaten Selayar dengan bekal 13.000 suara pada pemilihan umum di 2019 lalu. Sebenarnya, keluarga Rapsel Ali berencana untuk melanjutkan kiprah politisi Partai Nasdem ini di parlemen. Bupati Selayar, Basli Ali, pernah tercatat dalam daftar calon sementara atau DCS DPR RI daerah pemilihan Sulawesi 1, Sulsel 1 di Partai Golkar. Belakangan namanya hilang dari daftar calon tetap. Tidak ada penjelasan resmi dari Partai Golkar sehingga nama Bupati Selayar 2 periode ini hilang. Selepas Basli tak maju, maka Selayar menjadi daerah tanpa tuan. Tanah doang, gelaran Kabupaten Selayar kini menjadi daerah pertarungan. Beberapa penantang DPR RI dari Selayar tak sebanyak Kota Makassar dan Kabupaten Goa. Penantang Selayar banyak dari partai berbasis Islam. Pertama adalah mantan Wakil Wali Kota Makassar, Syamsur Rijal MI, Deng Ical sapaan akrabnya, saat ini menjabat sebagai Ketua Umum DPP Persatuan Masyarakat Selayar. Ini bisa lihat di grafis karir beserta jabatannya saat ini. Ya. Kemudian ada juga headline yang berbunyi di bawahnya, di bawah grafis ini, PKS pasang elit demi kembalikan kursi. Di mana Partai Keadilan Sejahtera serius untuk merebut kembali kursi DPR RI Dapil Sulsel 1. Dapil ini meliputi Makassar, Goa, Takalar, Ceneponto, Bantaeng, dan Kepulauan Selayar. PKS mengganti semua caleg dari pemilu 2019 kecuali Aryadi Arsal. Berkaca pada pemilu 2019 lalu, PKS Sulsel hanya berhasil mengamankan 1 kursi di DPR RI. Jadi semua ini dari beberapa partai, ada PKB, PKS, PAN, dan juga ada 2 PAN. Ini memasangkan para tokoh-tokoh yang bisa menjadi perwakilan untuk Dapil Sulsel 1 nanti di DPR RI. Selanjutnya, KPU Pangkep butuh 6.769 anggota KPPS. Dan ada juga disampaikan bahwa jadwal pembentukan KPPS di Kabupaten Pangkep dimulai hari ini merupakan pengumuman pendaftaran calon anggota KPPS. Untuk informasi ini mungkin nantinya ada masyarakat Pangkep yang ingin dan berminat menjadi anggota dari KPPS di Kabupaten Pangkep bisa langsung juga mencari informasi lebih lengkapnya di website atau juga di istilahnya biasa sekarang orang pada
searching informasi di browser ya, internet. Dan untuk itu lebih lengkapnya bahwa anggota KPPS akan ditempatkan pada 976 tempat pemungutan suara TPS di Kabupaten Pangkep. Dan Ketua KPU Pangkep ikhlas mengatakan pihaknya berharap masyarakat yang tidak tercatat namanya sebagai anggota partai tertentu bisa ikut serta menjadi KPPS. Nantinya, KPPS akan menerima honor sebesar 1,2 juta rupiah untuk ketua dan untuk anggota 1,1 juta rupiah. Baik, untuk sosial memilih kita telah selesai dan kita akan beralih ke halaman terakhir dari highlight Tribun Timur Cetak, yaitu yang menjadi kebanggaan dari masyarakat Sulawesi Selatan, khususnya Makassar, yaitu rubrik Tribun PSM. Dengan headline, Fokus Tatap EFC Cup. Poin pentingnya, PSM Makassar hanya punya waktu 5 hari recovery. Dan juga ada bunyi butuh gelandang kreatif, dan juga ini akan ada isinya dari setiap headline. Baik, kita melihat dulu ada dua ya. Dalam satu headline, Fokus Tatap EFC Cup, ada dua headline yang mana butuh gelandang kreatif dan juga perjuangan PSM Makassar makin berat. Serta ada juga informasi terkait jadwal pertandingan PSM Makassar di halaman, agak scroll ke bawah, boleh dibantu? Ya, jadwal pertandingan PSM Makassar, kemudian ada juga head to head Sabah FC versus PSM, dan juga di mana informasi terkait 5 pertandingan terakhir. Jadwal pertandingan PSM Makassar di pekan 23 nanti jatuh pada hari Senin, tepatnya tanggal 18 Desember 2023, dan PSM Makassar akan melawan Persik Kediri yang akan bertempat di Stadion Brawijaya Kediri, Jawa Timur. Kemudian di pekan 24 nanti dimulai di tahun baru, tahun 2024, tepatnya di bulan Februari tanggal 4 di hari Minggu yang akan melawan antara PSM Makassar versus Persita Tangerang. Kemudian di pekan 25 ada PSM Makassar versus Bali United. Ini sudah ada jadwal pertandingan PSM Makassar dimulai pekan 23 di minggu depan. Kemudian ada sampai pekan 27. Mungkin kita baca sedikit perjuangan PSM makin berat. Mengapa demikian? Ini adalah informasi terkait laga pekan 22 lawan Bayangkara adalah partai terakhir PSM Makassar di markas sendiri di Stadion Gelora B.J. Habibie, Kota Parepare. Pasalnya, stadion tersebut akan direnovasi. Situasi ini dialami beberapa klub seperti Borneo FC, PSS Sleman, Rans Nusantara, dan PSM Makassar. Main di luar kandang tentu berpengaruh kepada pasukan Ramang. Pengamat sepak bola Imran Amirullah mengatakan situasi itu akan berpengaruh kepada pemain. Bermain di luar Sulawesi Selatan suatu kerugian bagi juara musim lalu. Pasalnya, dukungan supporter begitu penting bagi pemain. Namun hal ini tidak bisa dielakkan karena untuk kepentingan tim itu sendiri. Laskar Pinisi memang dalam situasi yang tidak menguntungkan, besarnya ekspektasi serta gagal meraih kemenangan di partai terakhir. Olehnya itu menjadi bahan evaluasi bagi juru taktik PSM Bernardo Tavares. Bernardo Tavares juga bukan pertama kali dalam situasi ini. Selain itu, dari segi taktikal, Juku Eja mulai ketahuan. Jadi ini ada statement yang disampaikan oleh pengamat sepak bola bahwa taktik yang dilakukan atau juga yang dimainkan oleh tim Juku Eja, pasukan Ramang ini sudah mulai terbaca, dan juga Bernardo Tavares dalam hal ini bukan kali pertama untuk istilahnya banyak kendala begitu yang dialami oleh pemain, mungkin dari segi kurangnya latihan atau persiapan, karena memang dalam satu pekan ke pekan selanjutnya itu biasanya durasinya hanya membutuhkan waktu beberapa hari saja. Dan untuk lebih lengkapnya terkait rubrik Tribun PSM tentu bisa diakses di portal berita Tribun News, makassar.tribunnews.com, atau juga bisa di searching di media sosial kami yang ada di YouTube maupun di Facebook. Ada YouTube tersendiri dari Tribun PSM dan juga bisa diakses di Tribun Timur.
ada beberapa konten yang kami sajikan setiap harinya, baik itu berita-berita lokal maupun juga berita-berita internasional. Untuk itu, sekian dulu highlight Tribun Timur Cetak di edisi Senin 11 Desember 2023. Tentunya kami akan sajikan setiap harinya rubrik-rubrik yang akan kami bacakan di highlight Tribun Timur Cetak. Dan tentunya jangan lupa saksikan juga program-program yang akan kami sajikan seperti program podcast reguler yang akan ada tiap harinya. Untuk itu saya Fiorina Jeretno mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.